Berhenti. Kristus cahaya dunia, ya. Kristus cahaya dunia, Kristus cahaya dunia, nyanyian pembuka. Taruh di tempatnya, lilin semua dihidupin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Paskah ialah hari yang diagungkan Tuhan. Maka selayaknya lah kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah pun hari raya kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus kita pun
Dalam kebangkitan Kristus kita pun ikut serta bangkit dari maut. Dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan bersama Kristus bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberi kesaksian atas perutusan ilahi, yaitu bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Maka marilah kita bersukaria pada hari raya Paskah ini, memuji syukur atas kebangkitan Kristus. Sebelum kita masuk dalam upacara suci, marilah kita hening sejenak, menyadari diri bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Saudara Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Kita berdoa untuk ulang tahun bagi anak Franciscus Kristorio Nahak yang ke-10. Permohonan dari Andreas Nahak. Kita berdoa untuk Arvan Julius Nahak Seran yang berulang tahun ke-10 dari keluarga Agustinus Seran. Kita berdoa bagi arwah Ibu Christina Buick yang telah meninggal 3 tahun yang lalu dari keluarga Bapak Francisca. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu-pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur. Dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah membaptis yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Putra-putri Kristiani, mari kita bersyukur memuji pada Kristus, Anak Domba Paskah, Sang Penebus umat manusia. Kristus telah dikorbankan demi kita, demi perdamaian. Ia wafat di salib yang hina, namun bangkit mengalahkan dosa. Hai Maria Magdalena, ada apa? Mengapa kau pucat? Katakanlah seadanya, apa kabar? Apa yang kau lihat? Makam kosong dan terbuka, kain kafan masih saya lihat, namun Kristus tidak ada.
ia bangkit menuruti malaikat. Kita yakin Kristus jaya, ia bangkit hidup dan mulia. Kristus Tuhan, ampunilah, belas kasih limpahkanlah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dan melihat bahwa batu penutup telah diambil dari pintu makam itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus dan murid lain kesayangan Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan diambil dari makam dan kami tidak tahu ia dibawa kemana." Mendengar itu, Petrus dan murid lain tadi keluar dari rumah dan pergi ke makam. Mereka berdua lari, tetapi murid lain tadi lebih cepat, sehingga ia sampai ke makam lebih dahulu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan, tapi tidak masuk. Kemudian Petrus datang, menyusul dan masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan dan tudung yang dipakai untuk menutup kepala Yesus. Kain tudung itu tergulung, letaknya terpisah dari kain kafan. Lalu masuk juga murid yang pertama sampai ke makam. Ia melihat dan percaya. Namun mereka belum memahami kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari alam maut. Demikianlah Injil Tuhan. Karena pewartaan Injil suci ini iman kita diteguhkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan Paskah, salah satu dari Injil mengenai kebangkitan Kristus diwartakan kepada kita. Dan kita hidup 2000 tahun setelah Kristus bangkit. Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai iman yang mendalam bahwa Kristus bangkit dari alam maut? Padahal dalam kitab suci, Injil yang baru dibacakan, yang dilihat oleh mereka kain kafan, tudung kepala, tapi Yesus tidak ada.
Dari kebangkitan Yesus sebenarnya merupakan misteri yang sangat besar. Orang tidak menyaksikan langsung Kristus bangkit dari mati. Ya. Karena itu, dalam Injil yang lain, mereka mengira bahwa Kristus diambil oleh penjaga kebun. Ya. Dan minta supaya ditunjukkan di mana dia diletakkan. Jadi sebenarnya kebangkitan Kristus dari alam maut ini tidak disaksikan oleh siapapun. Ya. Baru sesudah itu Kristus mulai menampakkan diri kepada para murid, dan mulailah mereka percaya bahwa Kristus memang bangkit dari alam maut. Dan itulah yang ditulis dalam kitab suci, turun-temurun disampaikan kepada kita. Dan kita pun percaya bahwa Kristus memang bangkit dari antara orang mati. Tapi apa maksud dan tujuan Kristus bangkit? Ya. Yaitu menghimpun umatnya. Ya. Supaya mereka berani menjadi saksi Kristus kapan dan dimanapun. Bukankah 2000 tahun Kristus bangkit? Dan bukankah kita di antara sekian banyak manusia yang menjadi saksinya, walaupun kita tidak melihat secara langsung? Kita percaya bahwa dia bangkit untuk menghimpun umat, untuk menyatukan mereka-mereka yang percaya kepadanya, sehingga berkat kebangkitan Kristus hidup kita tidak sia-sia. Tapi seperti Kristus mati, hidup kembali, kita pun dijamin oleh Kristus, walaupun nanti mati secara manusiawi, tapi kita akan bangkit seperti dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, situasi semacam ini hendaknya membawa kedamaian dalam hidup kita, kebahagiaan dalam hidup kita, sukacita yang mengalahkan kuasa maut. Kita pengikut Kristus mempunyai jaminan satu-satunya yang akan membangkitkan diri kita, yaitu Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, hendaknya kita dalam kesibukan dunia ini tidak lupa bahwa Kristus bangkit untuk kita, bahwa Kristus mulia untuk memuliakan kita. Marilah kita berjalan menapaki lorong-lorong kehidupan yang seringkali sulit, yang seringkali tidak gampang kita ikuti.
Dan kita berdoa pada pagi hari ini supaya kita tetap sekali setia, tetap setia kepada Kristus yang bangkit. Dengan demikian kita berharap bahwa nanti pada akhir kehidupan ini kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Dialah satu-satunya penjamin kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus. Supaya bersama Dia kita menghayati hidup baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa prapaskah 40 hari, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini. Dari sebab itu, marilah kita sekarang berdiri. Ada yang membawa lilin kecil enggak? Oh, sudah. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara dan dalam masyarakatmu? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hidup yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sanggupkah saudara-saudari terus-menerus melaksanakan tema aksi puasa pada tahun ini? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa,
Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci untuk mengikrarkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Doa umat. Siapa doa umat? Doa umat. Marilah saudara-saudari kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian agar kita menemukan hidup sejati padanya. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkau batu yang dibuang oleh tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat
yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang meninggal di tempat ini, khususnya bagi Ibu Christiana Buick, supaya Tuhan memberikan kehidupan di sisinya, kami mohon. Bagi anak Arfan Julius Nahak Seran yang merayakan ulang tahun ke-10, dan bagi Francisco Cristorio Nahak, kami mohon. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita ikut sertakan dalam persembahan. Bapa di surga, pandanglah kami anakmu, yang datang ke depan membawa roti dan anggur, tanpa hasil karya kami. Dilindungilah saudara-saudara sekalian Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sehingga menjadi saksi putranya Yesus Kristus yang hidup. Ya Bapa di surga, pandanglah kami yang dalam rendah hati, membawa roti dan anggur, lambang sujud bagi kami. Kami memuji Tuhan Bapa atas kemurahan menerima roti yang kami persembahkan. Inilah sehingga bersama manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Semoga kami dikuasai dalam kehidupan manusia seperti kami, seperti lambang paduan anggur dan air ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam. Kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah kekurangan bersama. Bagi kami akan menerima Allah. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya doa-doa dan persembahan kita bersama ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima permohonan serta persembahan umat-Mu yang diunjukkan kepadamu. Semoga perayaan Ekaristi yang berasal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada waktu ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian kami dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan para malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus dan Tuhan Allah segala kuasa, surga dan penuh kemuliaan. Terpuji Engkau di surga, diberkati dan kuasa Tuhan, terpuji
Syukur bagi Tuhan, pujilah samanya. Terpuji selamanya. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kristus kita harumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes Harun, serta Alwis Sudarso, serta rohani dan semuanya. Selamatkanlah putra-putrimu yang telah meninggal dunia. Berkenanlah, berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Berkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau.
dengan perantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus Kristus pernah bersabda kepada para rasul, "Damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu." Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang bersambut ini memberi kebahagiaan abadi. Anak domba Allah, kasihani kami,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, semoga santapan tubuh dan darah-Mu kami sambut ini jangan membawa kepada kematian, tapi supaya ku selalu taat dan setia pada perintah-perintah-Mu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekarang yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, segera pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan kampus dan kecapi yang meriah. Yesus. Yesus. Dan tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan kampus dan kecapi yang meriah. Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami kini dan selanjutnya melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pengabdiannya telah Kau terima dan kini Ia duduk di sisi kanan-Mu. Kami mohon jagalah umat-Mu dalam perdamaian dan kerukunan, dan tandailah hidup kami dengan salib serta kebangkitan Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk. Pengumuman Minggu 20 April 2025. Minggu 27 April 2025 pukul 12 di Gereja Santo Gregorius SP7. Lektor 1 dan 2 Saudara Nando. Mazmur Ibu Desi. Miss Dinar, Putri dan Melani. Pembersihan gereja dari kelompok 2. Konsumsi dari keluarga Bapak Edmundus Bria. Pertemuan WKRI Ranting Muara Kelingi pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 di rumah Ibu Paskalia jam 2 siang. Sekian dan terima kasih. Ada lagi? Ada? Ada lagi? Tidak ada? Saudara-saudari, saya atas nama Pastor Paroki, Pastor Samadi, mengucapkan selamat bahagia Paskah kepada semua umat di daerah ini.
Semoga Paskah yang kita rayakan ini mempererat umat supaya bisa mencintai satu dengan yang lain. Bersama-sama bergerak untuk memajukan kelestarian lingkungan alamnya dan dapat mempersiapkan diri pula untuk menyambut situasi apapun yang akan terjadi di negara kita ini. Ya, itulah ucapan Paskah, kita pulang dalam damai. Tuhan sertamu. Dilindungilah saudara-saudari sekalian oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi Paskah telah selesai. Kita pulang dan berusaha hidup damai. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Putra dan Terima kasih ya. Terima kasih.